Alright, dalam episode ini kita akan mempelajari tentang bagaimana integrasi Laravel Queue dengan Redis. Ini adalah tool yang saya pakai sudah bertahun-tahun dan itu sangat luar biasa cepatnya. Namun ketika misalnya resource dari server Anda itu kurang besar, saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Hanya karena dia itu memakan RAM kita, makanya dia run so fast. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin memakai Redis ini ada yang harus kita setup. Seperti misalnya ketika di server ya pasti servernya kita install Redis. Nah, ketika kita ingin mempraktekkannya di lokal ya kan seperti local environment kita sekarang ini, ya kita harus instalasi juga Redisnya. So oleh karena itu perhatikan tepat pada getting start saya klik tadi ada operating system yang beda-beda di sini. Ketika Anda pakai Linux, maka Anda pilih yang ini. Ketika Anda pakai Windows, pilih yang ini. Nah, kebetulan karena saya macOS, saya bisa langsung memandu Anda. Pertama, Anda tahu Homebrew. Ketika Anda tidak tahu, Anda silakan searching brew ya. Homebrew. Ini adalah package manager untuk macOS by the way. Jika Anda belum pernah atau sudah pernah, maka itu bagus. Nah, kita akan install yang namanya Redis menggunakan brew. So, terminal buka dan kemudian saya buat sini brew search untuk Redis dan harusnya Anda akan melihat di sini ada Redis. Loh, kenapa ada checklist? Itu hanya karena saya sudah install Redis di sistem, cuman belum saya apa-apain, masih install aja. So oleh karena itu jika Anda belum, Anda silahkan install dengan cara command seperti ini. Saya akan enter biar supaya kita sama-sama. Setelah itu, maka sekarang coba kita ketik di sini Redis CLI ping. Harusnya jawabannya adalah pong. Tapi kenapa itu tidak jalan? Itu hanya karena kita tidak menjalankan di servernya. Ketika Anda menggunakan Laravel dan ingin start tanpa Bali, yang Anda lakukan adalah PHP artisan serve. Sama ketika Anda menggunakan Redis. Redis serve. Tapi server bukan serve. Nah, by the way, ini bukan hanya untuk Mac ya. Ketika Anda saya ketikkan tadi Redis CLI atau Redis server, ini untuk keseluruhan. Jika Anda ingin memastikan bahwa Redis sudah terinstall di operating system yang Anda pakai, maka Anda bisa lakukan dengan cara Redis server. Kemudian saya akan buka new tab dan saya akan buat di sini Redis CLI. Nah, ketika misalnya kita buat di sini ping, harusnya jawabannya pong, itu harusnya Redisnya sudah berhasil kita install. Baik, masuk ke aplikasinya atau ke project kita, silahkan buka web.php. Kemudian di sini saya akan langsung pergi ke get atau welcome ini. Saya buat dulu di sini untuk Redis. Redis itu datang dari pesan harusnya. Ya, jika kita enter dia harusnya masuk di atas sini. Which is very cool. Set name equals to Irsyad dan kemudian kita buat di sini dd Redis get name. Jika misalnya kita refresh ini di browser, harusnya harapan kita adalah error. Ya, betul sekali error. Yang kedua, jika misalnya ini tidak jalan atau Redis servernya tidak jalan, maka refresh, dia akan error juga. Namun watch, ketika misalnya drivernya kita install, saya akan pergi dulu ke Laravel Queues. Di sini harusnya ada prerequisite untuk yang namanya Redis gitu atau Predis namanya. Ya, ini dia. Nah, kita akan install menggunakan versi 1.0 di sini sehingga ketika kita install 2, saya tidak yakin ini berhasil hanya karena dokumentasi belum menyuruh kita untuk menginstal yang 2 gitu. So saya akan copy apa yang ada di sini. Kita akan pergi ke terminal, composer, require, predis dan masukkan di sini itu 1.0. So oleh karena itu saya buat di sini 1.0 seperti itu. Setelah itu harapan kita ini berhasil. Namun jika kita refresh di browser, katanya di sini connection reviews, TCP, apapun lah itu. Intinya dia tidak bisa connect ke dalam Redisnya. Makanya harus kita jalankan Redis server. Dan sekarang jika kita refresh di browser, harapannya sudah berhasil. Namun katanya di sini kelas Redis not found. Yang ini sebenarnya yang membuat para newcomers itu agak kebingungan menggunakan Redis. Nah, sebenarnya masalah ini simple. Dia mengharapkan kita menggunakan PHP Redis yang by default dia itu mengharapkan bahwa PHP kita itu sudah ada yang namanya extension Redisnya. Kurang lebih seperti itu. Namun karena kita di sini menggunakan Redis, sepertinya kita akan mengganti PHP Redis menjadi Predis. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu pada database.php yang ada pada config. Tepat pada Redis yang ada di sini, perhatikan di sini tadi kan ada yang namanya MySQL, Postgre dan sebagainya dan kita cari untuk Redis, which is ini dia. Nah by default Redis client akan menggunakan PHP Redis. Saya akan copy apa yang ada di sini, kita akan pergi ke .env file.
Saya akan paste di sini dan kita buat Redis. Sebenarnya Anda bisa directly merubahnya dari sini, namun tidak baik. Coba kita refresh di browser. Dan jika Anda perhatikan, dia sudah berhasil, yang artinya Redis sudah bisa kita pakai, kan gitu. Nah, bagaimana dengan yang namanya queue? Alright, sebelumnya kita memakai SQS kan? Ya, ini dia. Queue connection-nya itu menggunakan SQS, which is sekarang harus kita lakukan adalah menggunakan Redis di sini. So, kita refresh di browser, maka tidak akan ada terjadi apa-apa kecuali kita lakukan seharusnya kita lakukan, seperti misalnya mendaftarkan user, ya kurang lebih seperti itu, karena itu yang bisa men-trigger bahwa queue ini working gitu. Tapi sebelumnya saya akan pergi dulu ke terminal, saya akan pergi dulu ke tab yang ini, PHP Artisan queue work. Oke, saat ini tidak ada job yang jalan, sehingga coba kita daftarkan satu user, saya tekan register. Dan dia cepat sekali, artinya sepertinya queue-nya sudah jalan. Dan jika Anda perhatikan info queue closure, set as login add, dan coba kita perhatikan pada mail trap, harusnya ini sudah berjalan dengan lancar. Tapi ini a day ago. Oke, ya saya tahu itu kenapa. Karena pada config yang saya gunakan itu masih menggunakan Mailhawk, kalau saya tidak salah seperti itu. Nah ya betul kan, saya akan komen dulu yang ini. Kita akan berandai dulu ini real biar supaya enak gitu. Jadi kita akan masih tetap menggunakan SMTP mailtrap.io. Saya akan hapus dulu semua ini biar supaya kita tidak bingung. Dan saya akan log out dan kita akan lakukan sekali lagi register. Sebenarnya kita bisa klik yang tadi di sini ya. Coba kita lihat dulu di sini. Tidak masuk ya. Sepertinya dia masih menggunakan Mailhawk. Coba dulu ini kita restart. Karena jika misalnya kita melakukan perubahan kita wajib untuk merestart. Coba kita resend dulu. Dan ya dia akan lakukan queue untuk ini. Kemudian jika misalnya sudah down, kita akan perhatikan nanti pada Mailtrap. Here we go, sudah berhasil. Dan Anda tahu kita sudah berhasil menggunakan Laravel queue dengan yang namanya Redis. Nah, kenapa saya guide Anda untuk menggunakan Redis ini? Itu hanya karena Laravel Horizon itu sampai sekarang masih mendukung Redis, belum mendukung yang mana-mana gitu loh. Makanya saya merekomendasikan ini untuk Anda pakai daripada Beanstalk ya. Anda bisa memakai SQS karena Anda dapat yang namanya monitor di sana. Namun ketika Anda tidak menggunakan SQS, Anda memakai MySQL, Anda terpaksa membuat monitoring sendiri. Ya kan, yang itu sangat capek sekali gitu loh. Ada fail job apalagi berhubungan dengan MySQL. Nah, dengan menggunakan Redis Anda bisa menggunakan Laravel Horizon yang itu didapat free. Redis free, Laravel Horizon free, dan TeleRotwell sendiri waktu ditanya aplikasi yang dari segi komersial yang dia suka itu satu Vapor, yang kedua itu adalah Horizon. Really, itu yang dikatakan dia waktu di Q&A Laracon Online gitu. Saya juga mengakui kalau Horizon ini sangat luar biasa sekali karena daripada kita menggunakan queue itu dengan command line, kita diberikan dengan graphical user interface yang luar biasa. So jika Anda tidak sabar, saya akan melihat Anda di video berikutnya.